Baik, Bapak Ibu sekalian, izin suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas. Jelas. Jelas ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kita bertemu lagi di ruang Zoom meeting ya kali ini ya. Di Zoom meeting KPPN Sumbawa Besar. Dan sesuai dengan undangan dari Kepala KPPN Sumbawa Besar terkait dengan peralihan pembayaran PPNPN. Jadi sebelumnya Bapak Ibu semua ketahui bahwa untuk pengajuan pembayaran gaji atau penghasilan PPNPN Indo itu masih menggunakan aplikasi PPNPN desktop ya. Nah, untuk pembayaran penghasilan Indo bulan September ya, bulan September tahun 2022 itu sudah tidak menggunakan lagi aplikasi PPNPN. Jadi sudah menggunakan aplikasi full PPNPN web. Nah, jadi saya jelaskan dulu alur sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu mengajukan penghasilan PPNPN Indo, itu selalu diawali dengan merekam DPP atau daftar pembayaran penghasilan melalui aplikasi PPNPN desktop. Ya. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi nanti untuk di September ya, untuk pengajuan pembayaran PPNPN September tahun 2022. Jadi begitu Bapak Ibu di versi yang lama merekam DPP-nya di aplikasi PPNPN desktop, kemudian setelah itu mengirimkan ADK bulanannya, ADK bulanan ke PPNPN desktop, kemudian di PPNPN web, kemudian di web itu dilakukan upload kiriman ini ya, kiriman ADK bulanan. Nah, nanti sudah nggak ada lagi aplikasi desktop tersebut. Jadi Bapak Ibu hanya melakukan proses pembuatan, proses perekaman DPP itu di PPNPN web. Nah, mungkin nanti timbul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, bagaimana jika ada perubahan PPNPN, entah itu bertambah, entah itu PPNPN-nya berkurang, atau ada perubahan data. Nah, itu semua dilakukan di PPNPN web, baik itu melakukan perekaman, pengurangan, atau perubahan data. Nah, untuk kelengkapan data di PPNPN web, kami sudah mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan user. Nah, untuk PPNPN web ini ada 2 user yang dibutuhkan. Yang pertama adalah user operator. User operator itu pasti Bapak Ibu sudah punya, ya, karena sudah dipakai pada saat sebelumnya, pada saat masih menggunakan PPNPN desktop atau aplikasinya itu pasti ada user operator untuk melakukan pengiriman dan melakukan upload ADK bulanan. Nah, itu pasti ada. Nah, yang kedua adalah user PPK. Nah, ini mohon dipastikan Bapak Ibu PPK-nya sudah memiliki user PPNPN web. Kemarin kami sudah cek satu persatu ya, dibantu oleh Mbak Rachel. Sepertinya masih ada beberapa satker di lingkup KPPN Sumbawa Besar yang belum melengkapi atau belum memiliki user PPK untuk PPNPN web. Nah, jadi nanti silakan dipastikan ya di satker Bapak Ibu sekalian sudah ada. Ini bukan user sakti ya, tapi ini user PPNPN web-nya. Fungsinya apa? Fungsi dari user PPNPN untuk level PPK nantinya adalah approve atau menyetujui
DPP atau daftar pembayaran yang direkam atau yang dibuat oleh operatornya. Nah, jadi begitu. Jadi secara garis besar PPNPN web ini pertama didahului oleh operatornya, oleh user operator. User operator itu melakukan perekaman DPP, kemudian setelah jadi DPP-nya, kemudian akan masuk ke user PPK. Nah, user PPK nanti login, kemudian melakukan verifikasi. Sudah benar tidak daftar DPP-nya sekian, jumlah pegawainya sekian, nominalnya sekian. Kalau sudah sesuai, itu tinggal di-approve saja oleh user PPK. Kita akan coba untuk simulasi ya, Bapak Ibu. Cuma, ini sebelum kita mulai simulasi, saya ada sedikit penyampaian bahwa untuk aplikasi PPNPN web sendiri, ini secara full baru bisa diakses di tanggal 19 September. Nah, jadi untuk keperluan simulasi ini kita belum bisa melakukan perekaman DPP-nya. Cuma saya akan memberikan gambaran singkat. Jadi nanti pada tanggal dimulai di tanggal 19 September, Bapak Ibu paling tidak sudah tidak menemui kendala bagaimana untuk mengoperasikan PPNPN web ini baik di user operatornya ataupun di user PPK-nya. Ya. Saya akan mencoba untuk share screen ya, Bapak Ibu. Baik, jadi sebagai langkah awal, tahapan pertama untuk login ke PPNPN web adalah Bapak Ibu masuk dulu ke Digit, ya, ke alamat digit.kemenkeu.go.id, ya. Oke, kemudian nanti langsung saja Bapak Ibu klik masuk, ya. Nanti silakan masukkan user digit dan password digit operator. Jadi yang pertama adalah operatornya dulu. Ya. Operator PPNPN web, silahkan. Ini kebetulan pada kesempatan kali ini saya menggunakan ya, saya meminjam dulu user dari Man3 Sumbawa ya. Bu Rahum ya, saya pinjam dulu usernya untuk saya pakai sebagai simulasi. Jadi silakan masuk ke Digit dengan user operatornya. Oke, nanti akan muncul tampilan Digit seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, untuk masuk ke PPNPN web, silakan nanti login ke sebelah kanan ini ada aplikasi PPNPN ya, tertulis PPNPN yang bergambar apa ya, huruf G ya, dan berwarna biru dan kombinasi kuning ya. Diperhatikan Bapak Ibu ya, yang ini aplikasinya PPNPN. Silakan diklik. Nah, nanti akan didirecting ya, akan diarahkan masuk ke izin untuk mengakses PPNPN. Dipastikan namanya benar adalah nama operator Bapak Ibu, kemudian NIP-nya, kemudian jika sudah sama silakan klik izinkan. Ya. Oke, nanti akan tampilan awal akan muncul seperti ini. Default anak satker. Pastikan anak satker yang Bapak Ibu akan lakukan perekaman DPP sudah tepat. Sebagai contoh, di tampilan ini default satkernya, karena tadi saya menggunakan user dari Man3 Sumbawa, kode satkernya adalah Man3 Sumbawa, kemudian kode anaknya 00, kemudian nama anaknya atau nama anak satkernya adalah Man3 Sumbawa. Untuk kode anak ini bisa berbeda ya, tergantung dari kemarin Bapak Ibu menggunakan anak satker berapa. Ada yang 00, mungkin ada yang 01. Khusus untuk Kemenak Sumbawa atau Kemenak Sumbawa Barat mungkin bisa lebih dari satu anak satker. Bisa jadi 00, bisa jadi 01, 02, 03. Nah, jadi fungsi dari ini adalah Bapak Ibu memastikan bahwa kita bekerja di anak satker mana dulu. Nah, kebetulan yang saya jadikan contoh ini hanya ada satu anak satker. Nah,
Untuk kasus kayak Kemenak nanti, pasti akan muncul beberapa anak satker di sini. Nah, dipastikan dulu, jadi kita bekerja satu persatu. Contoh kita bekerja dulu di anak satker 00, jadi diklik dulu aksinya yang 00. Setelah itu kita mulai ke tahap perekaman DPP-nya. Kemudian nanti setelah mau mengerjakan untuk DPP anak satker yang lain, nah nanti kembali lagi ke setting, kemudian default anak satker. Nah, nanti silakan ganti lagi, mau buat DPP untuk anak satker yang kosong berapa. Seperti itu. Saya rasa jelas ya, Bapak Ibu. Nah, untuk di default anak satker ini, pastikan Bapak Ibu mengklik tombol aksi yang berwarna biru ya, yang ada simbol centangnya, diklik dulu. Oke, ini berhasil dilaksanakan. Nah, berarti kita akan bekerja dengan data-data yang ada di satker 603870, kemudian kode anak satkernya yaitu 00. Nah, ini punya MAN 3 Sumbawa. Mungkin Bapak Ibu bisa sekalian yang mempraktekkan ya, yang sudah memiliki user operator PPNPN-nya, dan saya rasa semua punya user digit untuk PPNPN web untuk level operator. Oke, langkah selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada setting anak satker. Setting anak satker. Nah, maksud dari setting anak satker ini, nah jika Bapak Ibu ada perubahan anak satker atau ada penambahan anak satker, nah ini bisa dilakukan di kolom aksi ini, bisa dilakukan ubah data atau bisa dilakukan tambah data. Namun jika tidak ada perubahan anak satker, langkah ini bisa di skip, bisa dilewati. Seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke menu penomoran DPP. Ya, silakan diklik. Nah, ini sudah otomatis ya, Bapak Ibu. Jika tidak muncul setting nomor DPP-nya, ini Bapak Ibu silakan tambahkan sendiri. Tapi saya rasa pasti muncul di sini. Mungkin nanti silakan dicek Bapak Ibu adakah yang tidak muncul nomor DPP-nya. Karena ini nomor DPP ini bawaan dari sebelumnya. Jadi berarti kalau dalam simulasi kali ini, Satker MAN 3 Sumbawa ini, di PPNPN bulan Agustus kemarin, itu menggunakan nomor DPP 13. Nah, otomatis nanti pengajuan penghasilan untuk bulan September, itu otomatis akan disetting dengan nomor DPP 14. Jadi selalu +1, seperti itu. Nanti dipastikan ya, nomor DPP-nya ini sudah terisi. MTS 10 Mas. Kenapa? MTS 10. Oke, yang kosong silakan ditambahkan Pak langsung ya. Nah, Nanti dimulai dari nomor 1 ya. Tidak, begini. Bisa dilihat dari penghasilan Agustus kemarin, itu kan ada nomornya pasti Pak ya. Siap. Nah, contoh kalau nomor kemarin di penghasilan Agustus 13, berarti nanti diisinya di sini 14, di +1 Pak ya. Siap, Mas. Oke, begitu ya. Kalau yang masih kosong silakan diisi. Tapi diisinya nanti menggunakan nomor +1 dengan nomor yang terakhir dipakai. Seperti itu. Nah, tadi ya, kayak di Agustus, pengajuan Agustus bulan lalu itu contoh nomornya 0013, otomatis nanti ditambahkan di sini menjadi nomor 0014. Seperti itu. Di +1 ya, sesuai dengan keterangannya. Jika sudah disimpan. Oke. Itu bagi yang tidak muncul. Sampai sini sudah masih cukup jelas ya, Bapak Ibu? Ini masih setting-setting dulu. Oke, selanjutnya setelah setting nomor DPP, kita melangkah ke setting penomoran pajak ya. Di menu yang di sampingnya tadi ini, di sampingnya penomoran DPP ada penomoran pajak. Silakan diklik. Nah, ini kalau masih kosong, Bapak Ibu, silakan ditambahkan. Ya, ditambahkan. Nah, untuk nomor unik itu 6 digit.
Ya, nomor unik itu 6 digit. Jadi bisa saja dari 00001. Ya. Kemudian nomor urut pajak itu juga sama 6 digit. Ya. Bisa kita mulai juga dari 00001. Oke. Kemudian jika sudah, silakan disimpan. Nah, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul keterangan tadi. Itu karena nanti menu keseluruhan ini akan dibuka di tanggal 19 September. Ya. Jadi semua menu ini akan dibuka di tanggal 19 September. Tapi kami lakukan BIMTEK terlebih dahulu agar nantinya Bapak Ibu pada saat minggu depan sudah tidak mengalami kendala saat mengoperasikan PPNPN web ini. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi pertama tadi penomoran DPP, kemudian penomoran pajak. Nah setelah itu ke penomoran lembur, ya, penomoran lembur. Oke sama. Jadi ini silakan ditambahkan penomoran lemburnya. Ini mau dimulai dari 001 juga nggak masalah, bebas. Kalau kita simpan, ya kita klik simpan, nanti akan muncul juga pemberitahuan seperti ini. Nah, karena nanti hal ini akan bisa dipakai, digunakan secara full di tanggal 19 September. Oke, selanjutnya pengisian identitas. Ya, pengisian identitas. Nah, silakan diisikan, ini karena masih kosong, silakan diisi, diklik tambah, silakan masukkan, pilih kode anaknya, 00, kemudian NPWP-nya. Nah, NPWP-nya di sini adalah NPWP dari instansi, atau NPWP dari kantor ya, atau NPWP dari bendahara. Silakan diisi, kemudian diisi juga alamat satkernya, alamat kantornya, kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten, entah itu Sumbawa Barat atau Sumbawa, kemudian kode pos, telepon, fax, email, kepala kantor, dan kode KPPN. Kode KPPN seperti biasa 101 untuk KPPN Sumbawa Besar. Nah, nanti setelah itu disimpan. Kalau Bapak Ibu praktekkan sekarang, mungkin kalau diklik simpan akan muncul nanti notifikasi belum gagal ya, karena nanti dilaksanakan di tanggal 19 September. Cuma ini identitas ini mohon semua kolom diisikan. Kalau yang tidak memiliki fax, nanti bisa saja nomornya ini disamakan dengan nomor telepon kantornya, ya. Kemudian email kantor, nama kepala kantornya, nama kepala kantor di satker Bapak Ibu sekalian. Kemudian disimpan. Oke, baik. Itu untuk menu setting. Ya, itu baru menu setting. Nah, menu selanjutnya adalah input data. Ya. Jadi setelah setting, di sebelah kanan ada input data. Nah, ini ada beberapa submenu. Pertama adalah RUH data PPNPN. Ya, RUH data PPNPN, kita masuk dulu, kita klik. Nah, nanti akan muncul semua data-data PPNPN di sini. Ya. Contoh, nomor 1, atas nama Dian Sukmawati, kita klik detailnya. Nah, ini ada muncul beberapa menu di bawahnya, ada kontraknya, ada keluarga inti, ada keluarga lain. Keluarga inti ini kayak suami, kemudian anak, ya. Kalau yang keluarga lain ini terkait dengan potongan BPJS keluarga lain. Keluarga lain itu adalah anak keempat, kemudian orang tua kandung, bapak ibu, kemudian mertua.
mertua laki-laki dan mertua perempuan. Itu adalah keluarga lain. Nah, nanti diisinya ini kalau mau ditanggung BPJS keluarga lainnya. Kayaknya pernah saya jelaskan di sesi Zoom sebelumnya ya terkait dengan BPJS ini. Kemudian jika ada data PPNPN yang berubah, silakan ubah di sini, ubah PPNPN atau hapus jika PPNPN tersebut sudah tidak bekerja di instansi atau di satker Bapak Ibu sekalian. Kita coba di kontrak ya. Kita atas nama Ibu Dian ini, kita coba detail, kemudian klik kontrak. Nah, akan muncul di sini kontraknya. Ini kemarin Bapak Ibu terbawa ya, data ini terbawa dari aplikasi PPNPN desktop sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi melakukan perekaman kontrak PPNPN. Ini sudah direkamkan dari pada saat masih aplikasi desktop ya. Oke, ditutup. Nah, yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, di sini kan juga ada keluarga inti. Nah, keluarga inti. Oke. Keluarga inti, coba saya klik keluarga inti. Nah, keluarga inti ini masih kosong, Bapak Ibu. Nah, info yang kami dapatkan ini memang masih menunggu perkembangan di tanggal 19 September nanti. Apakah nanti akan terisi otomatis dari bawaan dari aplikasi PPNPN desktop sebelumnya atau harus direkam ulang. Nah, itu nanti kami akan informasikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Kalau memang nantinya perlu perekaman ulang, jadi nanti silakan Bapak Ibu langsung rekam sendiri di sini. Nah, jadi nik keluarga, kemudian nama keluarga, tanggal lahirnya, mungkin tanggal lahir istrinya, atau tanggal lahir suaminya, atau anaknya. Kemudian nanti jenis keluarganya di sini, apakah dia istri, suami, anak kandung, kemudian apakah anak tiri, dan sebagainya. Kemudian kedudukannya, apakah dia ditanggung BPJS atau non-BPJS, seperti itu. Cuma untuk infonya, kami belum dapat info terbaru apakah nanti di tanggal 19 September itu data keluarga ini akan ikut terbawa atau tetap akan kosong. Nah, jadi kalau tetap akan kosong, Bapak Ibu mesti nanti merekam data-data keluarganya. Tapi kemungkinan besar nanti akan terisi otomatis bawaan dari aplikasi PPNPN desktop seperti itu. Tapi untuk pastinya nanti kami akan infokan ke Bapak Ibu sekalian. Begitupun juga dengan keluarga lain, ini akan kosong. Jika nanti ada tambahan keluarga lain, silakan direkam secara manual di sini. Jadi saya ulangi lagi, kalau yang keluarga lain itu ini Bapak Ibu ya, jenis keluarga, anak kandung lain. Anak kandung lain itu maksudnya tadi anak keempat dan seterusnya. Anak keempat, 5, 6, 7. Kemudian orang tua, kemudian mertua. Ini kaitannya tadi dengan potongan BPJS ya. Siapa tahu anak keempat, anak kelima, dan seterusnya itu mau ditanggung juga potongan BPJS-nya, apakah juga orang tua yang bersangkutan ataukah mertua yang bersangkutan. Itu bisa difasilitasi potongannya di sini. Cuma itu adalah opsi ya Bapak Ibu, itu pilihan bagi Bapak Ibu sekalian, bagi PPNPN di satker Bapak Ibu sekalian. Oke, saya tutup. Nah, sama juga nanti pada saat di tengah mungkin di bulan tertentu atau di bulan depan, di bulan Oktober, November, atau nanti seterusnya ada penambahan PPNPN atau ada pengangkatan PPNPN yang baru. Nah, nanti silakan ditambahkan di sini. Kemarin ada satker yang bertanya, Mas, bagaimana kalau di bulan September ini kami ada PPNPN baru, ada pengangkatan baru. Nah, kalau yang di versi lama, direkamnya kan di aplikasi PPNPN. Nah, khusus untuk dimulai nanti di September ini,
tepatnya di 19 September nanti, perekaman penambahan itu sudah tidak lagi menggunakan aplikasi PPNPM Desktop. Kita merekam menambahnya di sini, di kolom ini, tambah. Di menu ini ya, di icon plus, tambah. Nah, nanti silakan ditambahkan data PPNPN baru tersebut. Kemudian nanti kalau selesai, kalau untuk akan muncul nanti tambahnya di sini, berarti kalau saya tambahkan tadi ini ada orang ke-15, nanti muncul di sini, kemudian nanti dilengkapi data kontraknya, kemudian dilengkapi keluarga intinya, kemudian juga kalau ada keluarga lainnya juga silakan dilengkapi. Seperti itu. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Terkait dengan input data PPNPN, RUH data PPNPN? Belum ada ya, Bapak Ibu pertanyaan, masih cukup jelas. Oke, selanjutnya perekaman UMK atau UMP, upah minimum kabupaten dan upah minimum provinsi. Nah, silakan direkam RUH. Untuk datanya bisa diambil, bisa dilihat di aplikasi PPNPN Desktop kemarin ya. Jadi silakan ditambahkan nomor surat edarannya. Biasanya kemarin itu keputusan gubernur ya, keputusan gubernur NTB, nomornya berapa, kemudian tanggal suratnya berapa, kemudian UMK-nya berapa. Ini bisa dilihat di aplikasi PPNPN sebelumnya ya. Di situ kan juga ada RUH UMK. Silakan dibuka kembali, dilihat nomor suratnya, tanggal suratnya, dan berapa nilai UMK-nya. Seperti itu. Kalau kesulitan nanti kami bantu dengan share ya, share ulang kembali keputusan dari Gubernur NTB terkait dengan UMK tahun 2022. Tapi ini wajib diisi, Bapak Ibu ya, UMK dan UMP. Oke, selanjutnya RUH status kawin. Nah, RUH status kawin ini dipastikan ya, Bapak Ibu, telah terupdate. Nah, ini tahun 2022. Kalaupun ada perubahan, silakan diklik ubah di sini. Ada tanda apa ya ini? Pulpen ya atau pensil ya, silakan diklik. Nah, silakan diklik. Kemudian tahun 2022 kita klik lihat. Ya, klik lihat. Nah, nanti akan muncul di sini. Dipastikan statusnya sudah benar. Ya. Ya, dipastikan sudah benar. Kalau sudah ya silakan disimpan seperti itu. Jadi caranya diklik ubah, kemudian tahun 2022 ya, kemudian diklik lihat. Nah, nanti dipastikan ini semua sudah terupdate dengan kondisi real posisi di September. Ini harusnya sama Bapak Ibu ya dengan posisi terakhir karena ini diimpor dari data aplikasi PPNPN yang sebelumnya. Oke, saya tutup. Oke. Selanjutnya status kawin sudah, RUH pejabat ya, RUH pejabat. Nah, ini masih kosong. Silahkan ditambahkan. Nah, silakan masukkan NIK. Jadi begini, Bapak Ibu. Untuk RUH pejabat ini, paling tidak Bapak Ibu merekam 3. Pertama, KPA. Kedua, PPK. Ketiga, bendahara. Jadi masukkan NIK. NIK contoh ya, saya mau rekam NIK bendahara. Silakan masukkan NIK bendahara di sini. Berapa
kemudian NIK keduanya otomatis, kemudian namanya siapa, kemudian jabatannya, contoh ya, bendahara, bendahara pengeluaran, kemudian golongan, contohnya golongan 3A, keterangan. Nah, keterangan ini. Jadi yang wajib, yang sementara wajib itu adalah KPA, bendahara pengeluaran, dan pejabat pembuat komitmen. Contoh saya mau rekam yang bendahara pengeluaran ya. Berarti saya pilih keterangan nomor 3. Nah, jika sudah nanti disimpan. Oke, akan muncul nanti pemberitahuan seperti ini. Berhasil disimpan. Tapi ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu. Karena ini kan data simulasi. Oke, input data sudah selesai. RUH sudah, UMK sudah, status kawin sudah, kemudian RUH pejabat juga sudah. Jadi saya review lagi untuk penambahan atau menghapus data PPNPN, entah itu sudah tidak bekerja, itu semua dilakukan di menu RUH data PPNPN. Ya. Kalau mau menambah silakan ditambahkan, kalau mau menghapus silakan dihapus dengan cara contoh seperti ini. Nomor 1 ini sudah tidak bekerja, contoh, silakan dihapus dengan cara diklik detail, kemudian hapus PPNPN. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita geser lagi ke menu sebelahnya. Setelah tadi setting, kemudian input data. Nah, ini yang penting, perhitungan. Perhitungan selalu diawali dengan RUH potongan absen. Ya, jikalau si PPNPN-nya itu ada ketidakhadiran. Ya, ini silakan diklik di RUH potongan absen. Oke, baik, ada pertanyaan di kolom chat ya. Dari BPS Sumbawa Barat. Terkait BPJS keluarga lain. Oke, untuk BPJS keluarga lain itu memang diawali dari permohonan dari si pegawainya atau si PPNPN-nya. Nah, kita tidak bisa langsung menginput datanya tanpa ada persetujuan seperti itu. Karena nanti ini erat kaitannya dengan potongannya, Pak. Potongan di BPJS-nya seperti itu. Jadi kalau umpama si PPNPN-nya untuk yang keluarga lain ya, untuk yang keluarga lain yang tadi saya jelaskan yang anak keempat dan seterusnya, kemudian untuk orang tua, kemudian untuk apa? Untuk mertua, nah itu opsional Bapak Ibu. Tapi harus diawali dengan permohonan dari si PPNPN-nya, dari si pegawai PPNPN-nya. Nah, baru setelah itu diajukan ke BPJS setempat untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi. Jika BPJS setempat approve, menyetujui dan mengapprove, baru bisa data-data keluarga lain tersebut bisa diinput di aplikasi PPNPN. Jadi tidak langsung diinput begitu saja ya, Pak Zul ya. Ada tahapan-tahapan sebelumnya. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita di menu perhitungan. Nah, ini tadi di menu RUH potongan absen. Oke, potongan absen.
Nah, silakan ditambahkan. Jika contoh di bulan September, kita kan di bulan September ya, akan mengajukan penghasilan induk PPNPN bulan September. Nah, silakan nanti dilihat, diklik bulan Septembernya, kemudian lihat. Nah, silakan masukkan secara manual berapa potongan absennya. Apa tadi? Mohon diulang sekali lagi di RUH status kawin. Oke, RUH status kawin. Kita ulang lagi ya. Mohon Bapak Ibu disimak ya, biar tidak kita bolak-balik ya. Oke, di RUH status kawin ya. Bentar. Nah, kalau untuk terkait dengan RUH status kawin, Bapak Ibu, yang pertama harus dipastikan itu di sini dulu, di data pegawainya. Contoh, Ibu Dian, ya, Ibu Dian ini saya klik Ibu Dian, nah, atau Pak Hasbullah. Hasbullah saya klik, nah di sini kan akan muncul nih data-datanya Pak Hasbullah. Nah, termasuk status kawin. Status kawinnya ini adalah kawin 2 anak, ya. Kalau kawin 2 anak berarti 1102, ya, Pak Hasbullah ya, ini kawin 2 anak. Oke, ini Pak, saya klik Pak Hasbullah dulu, baru muncul datanya di sebelah kanan. Jadi kawin 2 anak 1102. Setelah itu kita pastikan tadi di RUH status kawin. Ya, RUH status kawin. Nah, tahun 2022 ya. Jika sudah ada, silakan dicek aja dulu kalau belum ada masih kosong ini, pada saat kita klik RUH status kawin belum ada data, silakan ditambahkan. Nah, tapi kalau sudah ada, silakan pakai data yang ada, tapi dipastikan datanya ini tahun 2022. Nah, untuk memastikan, silakan diklik ubah. Sini ada tombol ubah, ya. Nah, 2022 diklik lihat. Nah, tadi kita kan Pak siapa ya? Pak Hasbullah ya. Cari. Nah, ini kan sudah betul berarti statusnya kawin 2 anak gitu. Ya, ini untuk memastikan saja Bapak Ibu ya, statusnya. Seperti itu. Gimana? Dari Satker mana tadi yang bertanya ini? Satkerman 2 Sumbawa. Jelas ya, Pak? Ibu? Dari Man 2 Sumbawa jelas ya? Terkait dengan RUH status kawin ini yang merah. Oh, kalau yang merah itu berarti belum sesuai. Silakan nanti disesuaikan, Pak. Kalau ada yang merah, harusnya nanti statusnya itu seperti ini. Statusnya sudah. Ya. Jadi datanya sudah betul antara data yang diinput di RUH tadi, RUH PPNPN, dengan data yang diinput di sini. Nah, nanti silakan diklik. Pastikan ya, sama. Silakan dipilih statusnya di sini. Yang kotak-kotak kecil ini. Tadi kan Pak Hasbullah, statusnya kan 1102. Kalau diubah menjadi 1101, itu nanti tentunya tidak sama. Karena data yang diinput di RUH PPNPN-nya, dia kan kawin 2 anak. Nah, jadi otomatis memang harus 1102. Begitu, dipastikan datanya sama. Oke, dari mana ini telat? Dari Man 3 Sumbawa. Oke, yang telat nanti Ya, kita. Bapak dari Ya. Rubasa, Bapak. Siap, silakan Pak. Baru join, Pak. Izin. Oh ya, nggak apa-apa, diikutin aja Pak. Nanti kami share ininya, Siap, siap. rekodnya. Siap. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Pak. Oke, yang baru bergabung, nanti lanjut aja Bapak Ibu ya mengikuti, karena nanti kami akan share juga record atau rekaman dari Zoom ini.
Oke, yang terkait status kawinnya sudah jelas ya, tadi dari Mandua ya. Oke, tadi sudah sampai di mana ya? Kita tutup dulu. Sampai di potongan absen ya. Oke, potongan absen jika ada PPNPN yang apa ya biasanya tidak masuk ya, tidak masuk atau mungkin nggak tahu ya kalau telat, apakah kalau telat juga dipotong. Nah, nanti silakan diakomodir di sini di RUH potongan absen. Nah, silakan ditambahkan. Ya, dipastikan tahun 2022 ya. Kemudian bulannya bulan September ya, yang akan dimintakan kan yang bulan September. Kemudian dilihat. Nah, nanti silakan diisi berapa potongan absennya. Nah, 50.000, 100.000 atau berapa itu kan kewenangan sesuai dengan kontrak ya, sesuai dengan SPK antara PPNPN dengan PPK. Silakan nanti diisi, difasilitasi di sini, kemudian jika sudah disimpan. Ya. Oke. Lanjut ke menu penghasilan dan potongan non-aplikasi. Nah, ini sebenarnya menu tambahan ya, penghasilan dan potongan non-aplikasi. Nah, ini silakan ditambahkan, pilih tahun 2022, kemudian lihat. Nah, nanti penghasilannya berapa, kemudian potongannya berapa. Ini penghasilan yang non-aplikasi adalah penghasilan yang di luar kontrak. Kan kalau Bapak Ibu di kontrak atau di SPK itu kan ada menyebutkan contoh si A berhak atas penghasilan per bulan sebesar 2 juta. Nah, kalau yang di menu RUH penghasilan dan pajak non-aplikasi itu adalah penghasilan yang di luar kontrak tersebut. Mungkin siapa tahu ada tambahan itu kami siapkan menu RUH penghasilan non-aplikasi. Nanti silakan diisi berapa tambahannya tersebut ya. Yang di luar kontrak itu jika ada, Bapak Ibu. Kalau tidak ada ya menu ini di-skip saja, dilewati. Ini dari Kejaksaan Sumbawa Barat untuk di potongan gaji ada file yang dimaksud. Oke, kita kembali dulu ya. Potongan absen. Potongan absen. Oke. Kita tambah tadi berarti ya. Oke, yang choose file ini adalah potongan-potongan yang dihasilkan dari file Excel. Nah, jadi mungkin kalau gini ya, Bapak Ibu ya, ini kan September ya, kemudian kita lihat, mungkin pegawainya terlalu banyak, mungkin ada ratusan ya. Kalau di input satu persatu itu mungkin agak sulit ya. Nah, nanti di sini ada file Excel, jadi kita input di Excel, kita buatkan Excel, atau kita buatkan file TXT, kemudian nanti kita tinggal import di sini. Jadi nanti otomatis data-datanya itu terisi di sini. Nah, nanti filenya kami akan share file TXT, template-nya, lebih tepatnya template-nya atau Excel-nya, kami akan share, nanti Bapak Ibu bisa isi. Tapi kalau yang cuma untuk 10 pegawai, cuma yang untuk 5 pegawai, atau yang ya 10 lah, mungkin bisa langsung aja di-input di sini ya, potongannya ya. Ini menu ini disiapkan untuk mungkin yang PPNPN-nya di atas mungkin mencapai ratusan, mungkin ya terlalu susah kalau diikut satu persatu. Seperti itu ya. Dari Kejari Sumbawa Barat ya. Sudah jelas dari Kejari Sumbawa Barat ya, penggunaan file ini. Oke, pertanyaan dari siapa ini? Pak Rusdi ya? Pak Rusdi dari Man 1 ya? Oke, betul. Jadi pengajuan PPNPN bulan September yang dimulai biasanya di tanggal 21 ya, 21 September itu, nanti sudah tidak menggunakan lagi aplikasi ini, aplikasi PPNPN. Jadi nanti sudah menggunakan full dari sini, dari PPNPN
web. Begitu ya Pak Rusdi ya, mungkin baru join ya. Nanti terkait dengan Juknis, kami akan share juga Bapak Ibu. Tapi kami sengaja untuk simulasikan dulu biar Bapak Ibu bisa memiliki gambaran. Kalau untuk Juknisnya begitu selesai kegiatan ini kami akan share, tapi nanti juga baru bisa dipraktekkan di tanggal 19 September. Nah, karena itu nanti akan di close. Jadi di close data-data yang dari PPNPN aplikasi PPNPN desktop itu akan di close di tanggal 19. Kemudian untuk aplikasi yang PPNPN webnya itu baru bisa dimulai di tanggal 19 September. Seperti itu. Oke, ini terkait dengan potongan, saya rasa sudah jelas tadi ya, kita tutup. Tadi sudah sampai mana ya? Oke, sekarang di daftar pembayaran penghasilan. Nah, intinya sebenarnya di sini, di daftar pembayaran penghasilan. Bulan September. Ya, bulan September. Kalau kita tayangkan, belum ada, karena memang belum dibuat. Nanti Bapak Ibu yang pertama yang dilakukan adalah ditambah. Ya. Klik tambah, kemudian pastikan yang diminta adalah periode bulan 9. Ya. Bulan 9 tahun 2022. Kemudian keterangannya bisa penghasilan induk PPNPN bulan September 2022. Kemudian jenisnya bulanannya seperti biasa. Tapi kalau untuk keterangan ini nanti disesuaikan ya dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Karena bisa jadi kalau di satker Kemenak itu ada yang penghasilan guru tidak tetap dan sebagainya. Tapi kalau pada umumnya penghasilan induk PPNPN bulan September 2022. Kemudian jenisnya kita pilih yang bulanan. Nah, ini kalau saya simpan, ini belum bisa Bapak Ibu. Saya coba klik simpan ya. Nah, ini belum bisa karena tadi yang saya bilang nanti mulainya di tanggal 19 September. Karena pengajuan kan paling cepat juga di tanggal 21 September kan. Nah, ini kita tidak bisa lanjut. Nah, makanya saya akan tampilkan juknisnya. Sebentar. Kita akan tampilkan juknisnya, nanti kita akan bahas simulasinya, kita lanjut di juknisnya. Sebentar, saya share dulu. Jadi kita lanjut di juknis khusus untuk proses pembuatan daftar pembayarannya. Oke, jelas Bapak Ibu di tampilan di masing-masing? Jelas ya? Nah, jadi gini Bapak Ibu. Nah, di menu daftar, nah tadi seperti yang saya simulasikan, tadi kan terhentinya di sini ya. Terhentinya di sini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu melakukan perekaman DPP. Jadi pilih dulu daftarnya, entah itu jenis gajinya tadi kan di bulanan kan nomor 1 ya. Kemudian setelah itu disimpan. Tadi kan kita gagalnya di sini ya, disimpan karena belum open period, belum terbuka periodenya. Simpan. Kemudian setelah disimpan, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Daftarnya ini akan muncul. Ini kan yang di juknis ini di bulan Februari, tapi nanti yang muncul setelah Bapak Ibu simulasikan adalah bulan September 2022. Kemudian dipastikan bahwa jenisnya adalah bulanan, ini adalah keterangannya. Nah, kemudian statusnya adalah data pegawai belum direkam. Nah, kalau muncul seperti ini, yang dilakukan adalah Bapak Ibu klik tombol aksi. Nah, di sebelah kanan nanti ada tombol aksi, itu diklik. Nah, maksudnya itu diklik nanti akan muncul semua data-data PPNPN. Nah, yang mana yang Bapak Ibu mau mintakan di DPP atau di daftar tersebut.
Mau pilih semua atau mau dicentang satu persatu. Kan biasanya ada yang ini ya, ada yang kalau di Kemenak ada yang PPNPN-nya terbagi khusus yang untuk pramubakti, satpam, kemudian supir ya. Kemudian ada juga yang daftar tersendiri atau DPP tersendiri untuk yang guru, gaji guru tidak tetap. Nah, itu biasanya kan dipisahkan DPP-nya ya. Nah, ini silakan nanti dipisahkan di sini. Mau pilih dulu yang PPNPN-nya, yang kayak semacam pramubakti, supir, dan lain-lain. Kemudian nanti disimpan. Setelah itu nanti bikin lagi DPP untuk yang gaji guru tidak tetap. Seperti itu. Jadi kalau umpama ada 2 DPP, berarti nanti rekamnya di sini 2 kali. Ya, tapi kalau cuma 1 DPP pada satker yang umumnya, ya berarti cukup 1 pegawai, kemudian nanti ini sama seperti yang kemarin-kemarin sih, pada saat masih menggunakan aplikasi PPNPN Desktop. Berapa daftarnya waktu di desktop, nanti silakan disesuaikan di sini. Kalau mau bikin 2 daftar, silakan juga mau dibedakan. Seperti itu. Nanti dipilih pegawainya, kemudian disimpan. Contoh mungkin dari satker Man 1 Sumbawa Barat, kalau di bulan-bulan sebelumnya ada 2 satker, ada 2 DPP, ada 2 daftar, mungkin satunya untuk daftar yang PPNPN terkait seperti supir, satpam, dan pramubakti, kemudian DPP kedua terkait dengan guru tidak tetap, nah itu silakan nanti mau disamakan juga nggak masalah. Maksudnya mau disamakan tetap dibikin 2 daftar, mau dibedakan ya silakan juga nggak masalah. Seperti itu. Nanti tinggal dibedakan pegawainya di sini. Seperti itu. Kemudian, nah nanti jika sebentar ada pertanyaan. Oh, sorry sekarang saya kira pertanyaan di kolom chat. Oke, jika sudah disimpan, dipilih data pegawainya, statusnya akan berubah menjadi selesai. Ya, statusnya akan berubah menjadi selesai. Maksudnya selesai ini, di DPP ini sudah ada nama-nama PPNPN-nya. Kalau tadi di awal statusnya masih data pegawai belum direkam, karena tadi ini belum dimasukkan data-data pegawainya. Nah, kalau sudah data-data pegawainya diinput masuk, akan berubah menjadi statusnya selesai. Nah, sampai sini, untuk level operator, untuk sementara sudah selesai. Ya, untuk sementara, untuk yang di level user operator. Selanjutnya, masuk dengan menggunakan user user PPK. Saya coba simulasikan ya, user PPK. Oke, ini yang operator ya. Saya tutup dulu, saya logout. Saya logout ya. Jadi semuanya tetap login dari digit ya. Makanya tadi saya pastikan di awal, pastikan PPK-nya, PPK di tempat masing-masing di tempat Bapak Ibu sekalian itu sudah memiliki user PPK untuk PPNPN web. Silakan dipastikan. Nanti kalau untuk memastikan nanti silakan menghubungi Mbak Rahel ya di KPPN. Dipastikan apakah satker saya sudah memiliki user digit untuk ini enggak, untuk PPK atau untuk PPNPN seperti itu. Ya, silakan masuk ya di digit.kemenkeu.go.id. Masuk, silakan nanti masukkan user PPK-nya. Ini izin tadi Bu Rahun saya masih pinjam sebentar ya untuk mensimulasikan ya dari Man 3 Sumbawa. Kemudian setelah tampil halaman utama dari digit yang dilakukan selanjutnya sama, pilih aplikasi PPNPN sebelah kanan ini ya, aplikasi PPNPN silakan diklik. Oke, izinkan ya, pastikan namanya benar, namanya PPK, NIP-nya juga benar, kemudian izinkan.
Oke, ada pertanyaan ya di kolom chat. Jika kita menyamakan DPP, PPNPN, Pramubakti, Tenaga Kebersihan, dan Satpam dalam satu DPP, apakah tidak berpengaruh untuk pembuatan SPP? Oke, sebelumnya saya mau tanyakan dulu Pak Zul ya dari BPS KSB. Sebelumnya bagaimana Pak di BPS KSB di bulan-bulan sebelumnya? DPP-nya apakah dibedakan antara DPP-nya Pramubakti, kemudian DPP-nya Tenaga Kebersihan, kemudian DPP-nya Satpam itu apakah dibedakan atau disamakan Pak? Disamakan, oke. Sebenarnya Pak, mau dibedakan, mau disamakan itu nggak masalah. Cuma itu tadi, kalau mau dibedakan, ya otomatis lebih dari satu DPP Bapak buat. Nah, itu otomatis kan nanti kan apa ya? Mubazir juga sih Pak sebenarnya. Karena kan apa ya? Ada lebih dari satu DPP yang Bapak rekam. Saya sih sarankan dijadikan satu DPP sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi dalam hal ini contoh DPP September, ya silakan nanti dipilih pegawainya mau dicentang tadi kan dipilih atau pilih semua para bakti, tenaga kebersihan, kemudian satpam. Toh juga besarannya itu sudah dibedakan pada saat perekaman kontrak seperti itu Pak Zul. Jadi nggak masalah, cukup dijadikan satu DPP. Yang tadi saya ambil contoh yang dibedakan itu biasanya sih ini biasanya aja sih biasanya di satker kemenak atau madrasah ada yang biasanya membedakan antara yang pramubakti kemudian tenaga kebersihan dan satpamnya dengan PPNPN dari sisi guru tidak tetap. Nah itu biasanya dibedakan. Tapi kalau kita bicara apakah juga bisa disatukan itu nggak masalah juga sih, bisa disatukan juga nggak masalah. Itu kembali ke satker masing-masing. Kalau beda bank tetap, ya betul. Kalau yang beda bank itu agar DPP-nya dibedakan. Kalau ini kan sudah dari kemarin-kemarin yang kita sampaikan ya. Sama kan juga kayak gaji ya. Kalau gaji kan juga daftarnya dibedakan ya, dibedakan daftarnya, dibedakan SPP SPN-nya. Sama juga dengan untuk PPNPN, kalau yang beda bank dibedakan juga DPP-nya sehingga nantinya dibedakan juga SPP dan SPN. Jelas ya terkait ini? Oke, lanjut tadi ke mana tadi? User PPK ya. Oke, kita sekarang sudah ada di user PPK. Tampilan dari user PPK ini lebih sederhana. Ya, lebih sederhana. Nah, untuk menu setting, ya itu Bapak Ibu saya sarankan tiap kali login, entah itu ke pakai user operator atau user PPK, agar senantiasa diklik tombol aksinya ya, untuk yang di ini default anak subscribe. Selalu diklik tombol aksi yang berwarna biru ini. Untuk login pertama kali ya. Oke. Jadi nanti tiap kali login, entah itu user operator atau user PPK, pasti nanti dia akan ke sini dulu tampilan awalnya. Nah, yang dilakukan ini adalah klik tombol aksi. Oke. Nah, selanjutnya, tadi saya sampaikan di awal bahwa PPK itu fungsi dan tugasnya di modul PPNPN ini, modul PPNPN ini adalah melakukan persetujuan. Jadi nanti dilakukan persetujuan di sini, di perhitungan, ya di modul di menu perhitungan, kemudian daftar pembayaran penghasilan. Diklik, tentunya ini masih kosong, karena tadi kan saya tidak sempat membuat DPP di sini ya, karena kan masih terhalang, belum bisa ya nanti setelah tanggal 19 September. Tapi nanti setelah user operator berhasil merekam DPP, nah akan muncul di sini. Oke, saya kembali ke Juknis. Oke, nah ini tadi user PPK.
user PPK. Nah, sama kan tadi di menu perhitungan, kemudian di daftar pembayaran penghasilan. Nah, nanti akan muncul di sini tadi, contoh tadi yang bulan September kan, yang direkam oleh operator, akan muncul di sini daftarnya September 2022 nantinya, kemudian jenisnya bulanan. Statusnya selesai. Nah, nanti user PPK tinggal klik tombol aksi. Entah itu mau disetujui, kalau setuju klik centang ya, atau kalau tidak disetujui oleh PPK tinggal klik tombol berwarna merah atau yang X yang silang. Nah, kalau ditolak oleh PPK, ya ini kalau ditolak oleh PPK, maka user operator harus menghapus DPP tersebut, kemudian merekam DPP yang baru. Baru setelah itu dilakukan lagi approve oleh PPK. Nah, tapi kalau dalam contoh disetujui ya oleh PPK, jadi PPK mengklik tombol aksi yang berwarna biru ya, yang centang ya, simbol centang itu, makanya nanti statusnya berubah menjadi 30 atau selesai pengujian oleh PPK. Jika PPK sudah selesai melakukan persetujuan atas DPP tersebut, nah kembali lagi ke user operator, Nah, yang dilakukan oleh user operator adalah mengirimkan DPP tersebut ke KPPN. Nah, ini tampilannya seperti ini nanti. Pastikan nanti pilihnya bulan periodenya bulan September ya, dalam waktu dekat kan September, kemudian ditayangkan, diklik tayang. Sebentar, ada pertanyaan. Kalau PPK belum punya user digit, berarti kita daftarkan. Ya, betul, didaftarkan Bu. Kalau yang belum punya PPK-nya belum punya, kalau belum punya user digit, otomatis belum terdaftar sebagai user PPK PPNPN, Bu. Jadi memang langkah awalnya PPK harus mempunyai user digit. Nanti silakan Bu Uyun menghubungi Mbak Rahel ya, nanti dibantu untuk proses pendaftarannya. Oke, kita lanjut. Oke, ini sekarang kita tadi sudah disetujui oleh PPK ya. Jadi PPK sudah setuju. Jadi statusnya berubah menjadi selesai pengujian PPK ya, selesai pengujian PPK. Selanjutnya masuk kembali lagi ke user operator. Yang dilakukan oleh user operator mengirimkan DPP tersebut ke KPPN. Nah, jadi menunya sama, menunya di perhitungan ya, di perhitungan, kemudian sebentar. Perhitungan, kemudian proses daftar pembayaran penghasilan. Nah, ini tadi. Ini proses daftar pembayaran penghasilan. Nanti di filter dulu periodenya di bulan September, kemudian ditayangkan, diklik tayang. Nah, nanti kan akan muncul DPP tuh, DPP dengan periode bulan September 2022. Nah, kemudian nanti yang dilakukan oleh operator adalah klik tanda biru ini. Ya, semacam kayak apa ya? Icon atau logo pesawat gitulah. Pesawat gitu ya, berwarna biru di kolom aksi ini. Nah, itu akan mengirimkan data DPP tersebut ke KPPN. Dan setelah diklik tombol biru ini, tombol aksi kirim ini, nah statusnya akan berubah menjadi kirim ke KPPN. Nah, selanjutnya yang dilakukan oleh operator jika sudah melakukan kirim gaji ke KPPN adalah nih, dimohon untuk operator satker menghubungi FO KPPN
ya, menghubungi FO KPPN, entah itu Mbak Rahel atau Mbak Ima, ya. Nanti silakan dikontak rekan-rekan kami tersebut, Mbak Ima atau Mbak Rahel, untuk menyetujui DPP yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Nah, jika FO KPPN, petugas front office KPPN sudah menyetujui DPP yang Bapak Ibu kirimkan, nah nanti statusnya akan berubah menjadi persetujuan KPPN. Nanti Bapak Ibu harus rutin mengecek juga, ya, mengecek juga di menu ini, di menu proses daftar pembayarannya, di menu perhitungan proses daftar pembayaran, di menu proses daftar pembayaran penghasilan atau DPP. Nah, jika sudah statusnya berubah menjadi persetujuan KPPN, maka saat itu juga Bapak Ibu sudah bisa merekam SPP dan SPM PPNPN dari aplikasi Sakti. Caranya sama, Bapak Ibu. Kalau di Sakti kan Bapak Ibu dulu harus melakukan import data gaji, ya, import data gaji, kemudian nanti pilih jenisnya itu pilih PPNPN, kemudian periodenya periode September. Itu sama persis. Kalau di Sakti prosedurnya sama, tidak ada perubahan. Jadi saya ulangi lagi, untuk PPNPN ini, penghasilan PPNPN itu di Sakti prosedurnya tidak ada perubahan. Itu sama saja. Oke, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan ya oleh Satker. Nah, ini ada beberapa. Jika contoh, kalau sudah disetujui oleh FO, maka statusnya itu berubah menjadi persetujuan KPPN. Jika Satker ingin melakukan pembatalan atas DPP yang sudah dikirim ke KPPN dan disetujui oleh FO, operator harus menghubungi FO KPPN agar FO melakukan pembatalan. Kalau ini kayaknya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya terkait dengan hal ini. Oke, kalau yang terkait dengan status-status penghapusan atau ditolak itu nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya di juknisnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan mengajukan proses pembatalan atau perubahan. Nah, jadi contoh tadi sudah terlanjur dikirimkan DPP-nya ke KPPN. Ternyata ada yang salah. Entah itu orangnya ada yang tidak terangkut, maksudnya tidak terangkut di daftar tersebut, namanya terlupakan. Nah, itu bisa mengajukan ke KPPN. Silakan nanti langsung hubungi FO KPPN. Nanti FO KPPN ini akan melakukan pembatalan DPP. Nah, kalau sudah dibatalkan oleh FO KPPN, maka nanti statusnya akan berubah menjadi 24. 24 itu yaitu permintaan hapus. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dihapus oleh FO, maka nanti berubah menjadi dihapus. Tapi nanti yang melakukan penghapusan itu adalah user operator. Nah, ini bisa dibaca sendiri di sini Bapak Ibu ya. Jadi FO dulu yang batalkan, kemudian FO KPPN juga yang batalkan, baru DPP tersebut bisa dihapus oleh operator Satker. Nah, jika Satker ingin melakukan pembatalan atau perubahan DPP yang belum, nah ini kalau tadi kan kalau kasus yang pertama kan sudah dikirim tuh ke FO. Nah, kalau yang ini kasusnya ini sudah jadi DPP-nya, tapi belum dikirimkan ke FO. Nah, itu operator langsung saja melakukan penghapusan. Baru setelah itu rekam DPP yang baru. Oke. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nanti juknisnya ini kami akan share, Bapak Ibu ya. Cuma memang kami rasa perlu tadi saya jelaskan beberapa hal, saya simulasikan karena takutnya kalau Bapak Ibu hanya membaca juknis ini, belum dapat gambaran bagaimana alurnya terkait dengan pembayaran PPNPN yang sudah beralih dari aplikasi PPNPN desktop menjadi berubah ke alurnya melalui full dari PPNPN web. Seperti itu.
Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin paparan singkat saya terkait dengan pembayaran penghasilan PPNPN Induk yang mulai bulan September nanti ini sudah harus menggunakan PPNPN modul web. Jadi sudah tidak digunakan lagi aplikasi PPNPN desktop. Oke, ada pertanyaan di kolom chat ya. Seandainya ada penambahan. Oke, jika ada penambahan ya, Bapak Ibu, jika ada penambahan langsung direkam di web PPNPN. Kita sudah jelaskan tadi, mungkin karena Mas Rusdi ketinggalan ya. Jadi ada penambahan direkam di web. Tadi kan situ ada RUH PPNPN kan ya. Coba saya ulang lagi sebentar ya. Di user ini ya, di user operator ya. Jadi selalu loginnya pakai digit ya Bapak Ibu ya, pakai digit, kemudian pilih PPNPN aplikasi ya, aplikasi PPNPN, izinkan. Nah nanti, kalau begitu kita masuk pertama kali, biasakan untuk klik dulu tombol aksi ya, default anak satker, diklik saja Bapak Ibu, untuk memastikan aja bahwa kita sedang bekerja di kode satker ini dan kode anak ini. Seperti itu. Nah, terkait dengan penambahan di input di sini, ya Pak Rusdi ya, input data, kemudian RUH data PPNPN. Nah, silakan langsung tambahkan secara manual di sini. Ya, silakan diisikan data diri dari PPNPN tersebut. Nah, setelah itu disimpan, kemudian nanti akan muncul paling bawah ya, kemudian nanti didetailkan, direkam kontraknya, kemudian direkam keluarga intinya, kalau ada keluarga lainnya juga silakan direkam. Seperti itu ya. Diklik detail. Proses jelas ya Mas Rusdi ya? Oke, masih ada pertanyaan lagi ya. Setelah itu apakah masih tetap kirim data supplier ke 101? Oke, jadi begini Bapak Ibu. Contoh ya, contoh di September ini ada Satkerman 3 ini yang saya simulasikan ada satu pegawai tambahan nih. Pertama kan rekam tuh, tambah dulu kan, lengkapi data-data ini, kemudian simpan. Ya. Setelah disimpan nanti didetailkan lagi kontraknya, nomor kontraknya, kemudian didetailkan lagi keluarga intinya. Anggaplah itu semua sudah dilaksanakan ya. Selanjutnya pasti bikin rekam ini ya, DPP ya, rekam DPP bulan September tentunya kan, bulan September. Otomatis kan nanti di sini ditambahkan, nanti kan data pegawai tersebut harusnya sudah masuk ke DPP bulan September ya, seperti itu kan. Nah setelah itu mulai proses approve oleh PPK, kemudian setelah itu seperti mana tadi manual saya. Oke, ini kan proses-proses ini tadi saya sudah jelaskan tadi, dicek oleh PPK, kemudian dikirimkan oleh operator. Nah, kalau sudah dikirimkan oleh operator DPP tersebut, berarti kan nama pegawai baru tersebut ada di DPP itu kan, di DPP bulan September. Kemudian nanti oleh FO KPPN sudah setujui, nanti kan statusnya berubah menjadi persetujuan KPPN. Nah, baru di saktinya, nah kita bicara sakti nih, di sakti coba sebentar saya buka dulu, sakti bisa nggak buka? Sebentar saya coba buka.
Sebentar Bapak Ibu ya, saya coba praktekkan di Sakti. Saya nggak punya user. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya cari dulu user. Oke. Jadi tadi kan data DPP yang September, di situ kan pasti sudah ada data PPNPN yang baru kan, kemudian dikirimkan ke KPPN untuk dicek. Kalau sudah dicek oleh KPPN, statusnya kan akan berubah menjadi persetujuan KPPN. Berarti DPP tersebut yang di dalamnya sudah ada pegawai baru itu sudah disetujui oleh KPPN. Nah, langkah disaktinya, ya, ini langkah disaktinya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah kami jelaskan, ya, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Di sakti yang harus dilakukan adalah di menu komitmen, ya, di menu komitmen, kemudian ADK, ya saya ulang, di menu komitmen, kemudian di ADK. Kemudian import GPP terpusat, ya, import GPP terpusat. Ini kan untuk menambahkan supplier, ya. Si pegawai A yang pegawai baru tentunya belum ada suppliernya di tipe 6 di Sakti, kan itu kan baru DPP-nya saja. Nah, yang dilakukan adalah kita memasukkan, kita mengimpor data supplier tersebut agar dia masuk ke supplier tipe 6. Nah, jadi yang dilakukan adalah import GPP terpusat, kemudian jenis pegawainya. Jenis pegawai jangan lupa pilih PPNPN, ya, nomor 8. Kemudian cari suppliernya, cari yang tipe 6 pastinya ya. Ini nggak ada di sini. Tapi nanti pilih yang tipe 6 ya. Ini kan Pandu Sakti ya. Nanti pilih tipe 6, kemudian pilih. Kemudian, ini yang paling utama, data pegawai. Jangan dulu data gaji, data pegawai dulu. Jadi import ini ada dua macam, ada import data pegawai, import data gaji dan import data pegawai. Tapi karena kita mau dulu mengimpor dulu data pegawai, karena ada tambahan satu pegawai, jadi kita pilih dulu data pegawai. Kemudian kode anaknya. Kalau kode anak ini pasti otomatis, maksudnya pilihannya otomatis ini. Kalau cuma satu, tapi kalau ada beberapa anak satker, ya silakan dipastikan kode anak satkernya seperti itu. Kemudian setelah pilih kode anak, langsung import. Nah, langsung import. Nanti untuk memastikan data pegawai baru tersebut sudah ada di suppliernya Sakti, yang pertama dilakukan adalah kita keluar, kita cek di sini Bapak Ibu di RUH. Kemudian pencatatan supplier. Pilih, ini nggak ada ya di sini. Nanti pilih yang ini ya, pilih yang tipe 6. Kebetulan di Pandu Sakti ini nggak ada yang tipe 6, yang satker yang saya buka. Nanti kan tinggal dipilih yang tipe 6 berarti apa ya, lainnya ya.
lainnya biasanya. Tipe 6 nanti silakan dipastikan di sini. Di supplier banyak penerima. Apakah sudah masuk pegawai tersebut? Tapi saya rasa pasti sudah masuk nanti di sini di tab supplier banyak penerima. Sebentar, ada nggak? Saya coba buka yang lain ya. Yang ada supplier tipe 6-nya. Ini sama berapa? Oh, 2 ya? Bukan. Nanti yang tadi. Satu. Oke. Nah, nanti setelah tadi diimpor data pegawai PPNPN ya. Jadi nanti ceknya untuk memastikan bahwa supplier baru tersebut, PPN baru tersebut sudah masuk sebagai bagian dari supplier tipe 6, itu dilakukan di komitmen, kemudian di RUH, pencatatan supplier. Nah, nanti carikan yang tipe, oh ini dia. Mana ya? Ini para pegawai PPNPN tipe 6, kemudian nanti supplier address, pilih yang tipe 6, kemudian di supplier banyak penerima. Nah, silakan nanti dicari orang tersebut atau pegawai tersebut, PPNPN tersebut, apakah sudah masuk di sini. Tapi saya rasa kalau sudah diimpor harusnya sudah masuk di sini, Bapak Ibu. Oke, jelas ya Pak Rusdi ya? Nah, setelah dipastikan PPNPN baru tersebut sudah ada di sini, nah hal selanjutnya adalah Bapak Ibu harus OTP PPK. Nah, OTP PPK, OTP supplier PPK di user PPK ya. Karena otomatis pegawai ini kan belum terdaftar, pegawai baru tersebut belum terdaftar. Jadi nanti masuk ke user PPK. Saya rasa sudah paham ya kalau yang user PPK yang nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau yang di user PPK ya. Kalau saya jelaskan kemunduran lagi buat Bapak Ibu sekalian. Kalau saya jelaskan yang OTP supplier PPK, saya gagal dong ngajarin kalau harus ngulang lagi dari OTP PPK. Oke, gitu ya Mas Rusdi ya? Jelas ya? Oke. Terus tadi ada pertanyaan dari mana tadi? Transfer data dari Bu Uyun. Oke. Saya jelaskan tadi ya OTP PPK tadi ya. OTP PPK yang itu cukup yang baru saja. Kan nanti kan ada dicentang tuh pegawainya kan? Dicentang. Itu yang dicentang cukup yang baru saja. Jangan dicentang semua atau pilih semua, jangan ya. Cukup PPNPN yang baru saja, yang di OTP supplier-nya. Itu yang dicentang. Kemudian dari Bu Uyun ada pertanyaan proses transfer data dari aplikasi PPNPN desktop. Oh, ini tidak ada, Bu. Tidak perlu. Nanti datanya sudah otomatis masuk ke web PPNPN. Ya. Jadi yang aplikasi PPNPN desktop itu ditinggalkan sudah. Dia cuma sampai dengan Agustus kemarin. September ini kita sudah tidak pakai lagi yang PPNPN desktop ya. Nah, kalau sudah tadi mana? Sebentar ya, saya back lagi ke yang tadi. Oke, tadi kan sudah ada pendaftaran baru kan, supplier baru, kemudian sudah masuk ke sini ke pendaftaran pencatatan supplier, kemudian OTP PPK sudah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bikin SPP-nya. Ya, bikin SPP-nya. Itu tadi kalau sudah persetujuan KPPN ya. Nah, untuk bikin SPP-nya kan sama caranya. Kan selalu lewat import dulu kan, import JPP-nya.
Kemudian jenis pegawai, pilih yang PPNPN. Ini masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian pilih tipe 6. Di sini kan nggak ada ya, tapi nanti kan pilihnya tipe 6 ya. Saya pakai yang ini atau import. Pilih jenis pegawai PPNPN. Kemudian pilih suppliernya tipe 6. Ya. Tipe 6 yang punya NRS tentunya ya. Pilih, kemudian data gaji. Data gaji tadi kan data pegawai kalau ada pegawai baru. Kemudian kalau data gaji ini kan rutin ya, tiap mau bikin SPP, PPNPN selalu data gaji ya, bikin dulu. Kemudian pilih periode, pastikan bulan September ya. Kemudian nomor gajinya ini belum ada ini karena ini kan cuma simulasi, tapi harusnya ada nomor gajinya di sini. Kemudian import. Selesai ini, sudah langsung rekam SPP. Seperti itu. Itu sudah lancar juga sih semua saya rasa, Bapak Ibu. Tidak perlu saya terlalu mendetailkan. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Saya rasa sudah cukup jelas ya terkait dengan PPNPN web ini. Untuk juknisnya nanti saya akan share ya selesai acara ya Bapak Ibu. Itu yang penting ya juknisnya ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah mendapat gambaran ya untuk PPN. Nanti mungkin akan kami share juga rekamannya biar Bapak Ibu bisa nonton lagi. Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita sebelum saya akhiri, kita jarang foto bersama ya. Kita foto bersama lah kalau begitu ya. Kameranya dinyalakan ya Bapak Ibu ya. Mungkin siapa? Ayo foto bersama, yuk, ayo. Ya mungkin panitia bisa dibantu siapa? Mbak Rahel atau Mbak Ima? Mbak Rahel tolong kameranya dinyalakan juga Mbak Rahel. Mbak Rahel nggak pernah nyalakan kamera ini. Biar ditahu yang mana namanya Mbak Rahel. Mbak Ima juga. Yang masih oke, yang masih off cam tolong di on cam kan dulu ya. Kita mau sesi dokumentasi. Silakan Mbak Rahel di aba-aba Mbak Rahel. Oke, Bapak Ibu, saya foto ya. Di slide pertama dulu 1, 2, 3. Mbak Rahel ini nggak lepas masker ya Mbak? Slide kedua 1, 2, 3. Biar dia tahu orangnya kayak gimana. Nanti ketemu di jalan nggak? Atau ketemu di kapal. Ya, Lepas masker, Mbak. Iya, dibuka aja ya Mbak ya. Jauh corona. Oh, saya juga baru tahu. Iya, siapa tahu nanti ketemu di mana, Bu? Ketemu di pasar kah? Atau ketemu di mana? saya itu Mbak Buong. Udah Mas, untuk fotonya udah selesai. Udah selesai ya Mbak ya? Oke, baik. Ya. Kasih. Nanti kalau umpama terkait dengan user, Bapak Ibu, untuk silakan nanti menghubungi Mbak Rahel ya untuk memastikan apa PPK-nya sudah memiliki user PPNPN atau belum ya. Karena itu kalau tidak punya itu tidak bisa mengajukan DPP ke PPN karena itu adalah salah satu langkah yang krusial ya untuk persetujuan dari daftar pembayaran.
Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk juknis dan rekaman kami akan share secepatnya. Nanti Bapak Ibu sudah bisa mulai perekaman di tanggal 19 September. Walaupun pengajuan SPP STM-nya baru dimulai di tanggal 21 September, seperti biasa. 21, kemudian paling lambat tanggal 26 September. Baik, Bapak Ibu, demikian kegiatan BIMTEK aplikasi PPNPN modul web, ya. Saya mewakili narasumber dan panitia yang bekerja, yang bertugas di sesi hari ini, mengucapkan hormat maupun sebesar-besarnya jika sepanjang kegiatan ada perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.